kalau pengen diklat, datanglah ke BDI. Siap, terima kasih. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi di BDI Podcast bersama saya Aina dan saya Rias Nuriasri dengan tagline kita Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Nah Mbak Rias, minggu-minggu ini kita lagi banyak banget diklat eksternal. Salah satu diklat yang sekarang ini masih berlangsung adalah diklat Probity Audit. Mbak Rias sendiri tahu nggak sih Probity Audit itu apa? Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu ya Nak. Diklatnya ini dari hari Senin ya, tanggal 22 dari hari Senin. Agustus kemarin dan berlangsung sampai besok ya, tanggal 25 Agustus. Iya, betul sekali. Kalau sependek pengetahuanku, Probity Audit itu adalah tujuan diadakannya diklat ini tuh untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan pengawasan terhadap pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa. Betul sekali Mbak Rias. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan Probity Audit, di studio kita kali ini sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat spesial. Mungkin Mbak Rias bisa diperkenalkan. Kita kedatangan Widya Iswara Muda dari Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu Bapak Galih Handrawan SE/MSc LCCC. Halo Mas Galih atau Pak Galih ya? Mas Galih Mas aja Galih ya. aja gitu. Mas Galih, selamat datang. Selamat datang juga. Kita udah kenal lama ya Mas? Iya. Kita kenal dari tahun 2014. Ya. Kita kenalan di Diklat pemeriksa. Jabatan Fungsional Pemeriksa anggota tim junior ya Mas, waktu itu di Balai Diklat Medan. Lalu ada juga narasumber yang nggak kalah hebat, ini adalah pemeriksa ahli muda dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Mas Hadian Suwaidi. Selamat datang Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selain kedatangan narasumber dari fasilitator, kita juga mengundang peserta pelatihan Probity Audit di studio kita kali ini. Halo, selamat datang Mbak Siska Ayu Wahyuni dari Inspektorat Kabupaten Lahat dan Bapak Haruna Ismayadi dari Inspektorat Kabupaten Malang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Ini spesial banget loh dari Kabupaten Lahat. Iya. Tahu nggak kamu Kabupaten Lahat di mana? Di Sumatera Selatan kan? Iya, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, jauh-jauh dari Sumatera datang ke diklat di Jogja. Nah Mbak, sebagai info nih, jadi diklat kali ini merupakan diklat kolaboratif di mana pesertanya terdiri dari 11 inspektorat kabupaten kota yang tersebar dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada yang dari Kalimantan Timur, dan Jawa Timur, dan yang paling dekat ada juga yang dari Sleman. Oke, langsung saja nih ya, Mbak dan kita Bapak bahas sebagai mengenai Probity Audit itu apa ya. Mungkin dari Mas Galih dulu bisa menjelaskan untuk memberi pencerahan kepada sobat pembelajar. Iya, dari WI kita, apa sih Mas Probity Audit itu? Siap, terima kasih. Sebenarnya tadi Ria sudah menjelaskan tadi ya. Dan ya sudah cocok kayaknya jadi fasilitator ya. Waduh. Ya, baru lah ya. Guru baru berarti. Guru baru ya, siap dikaryakan berarti. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Rias ya tadi ya, memang untuk meningkatkan kinerja ya dari pengadaan barang jasa pemerintah ya. Itu salah satu caranya itu adalah menggunakan Probity Audit. Ya, Probity Audit itu kekuatan terbesarnya, dia mempunyai kemampuan untuk mencegah adanya fraud. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat audit yang secara reguler ya, itu kan dia istilahnya mengobati ya. Sudah terjadi kesalahannya, baru kemudian diberikan obatnya. Ini harusnya seperti ini seperti ini. Diberikan temuan. Iya. Sedangkan kita tahu kan ya, kita ada kata-kata bijak bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, disitulah
property audit itu dirasa cocok ya sebagai ilmu yang tools ya yang kira-kira tepat untuk mencegah terjadinya fraud tersebut gitu. Oke, benar sekali. Selanjutnya kita beralih ke pesertanya ya. Kenapa sih Mbak dan Bapak tertarik untuk mengikuti Diklat Probity Audit ini? Siapa duluan nih? Ya. Siapa duluan nih? Pak? Siapa Pak? Mbak dulu ya? boleh ya. Oke, silakan Saya Mbak. duluan. Ya, khususnya kalau di Kabupaten Lahat, memang probity audit ini belum pernah dilakukan. Belum sama sekali dilakukan. Maka dari itu, dari pemerintah daerah sendiri untuk mendorong auditor-auditornya sebelum melakukan kegiatan yang memang belum pernah dilakukan, memiliki pembekalan yang cukup sebelum melakukan kegiatan tersebut. Jadi, probity audit yang akan dilakukan itu setidaknya auditor sudah memahami langkah-langkah apa yang memang tepat, langkah-langkah apa yang sudah pas, gimana caranya untuk menjalankan probity audit itu dengan baik. Oke, Kalau dari Bapak sendiri mungkin? Ya, kalau dari kami, pemerintah Kabupaten Malang sudah pernah melaksanakan probity audit tersebut. Cuman mungkin kami ingin lebih tahu bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang harus kami ambil ketika terdapat kendala-kendala yang ada di lapangan, terus dan bagaimana tata cara kelola untuk melakukan probity audit ini. jadi Bapak, Sehingga kami sendiri pun itu bisa istilahnya sesuai jalur lah, di mana yang dikatakan Pak Galih itu mencegah lebih baik daripada kami mengobati di belakang hari kemudian gitu. Jadi Bapak sebelumnya udah pernah diklat probity ya Pak? Secara material memang saya sebenarnya praktisi pengadaan. Gitu. Jadi kami pernah dibekali terkait probity. Bukan di BPK. Bukan. Kalau Bu Siska udah pernah belum? Belum. Ini baru pertama kali. Baru pertama Iya. diklat. Sekarang saya mau nanya Mas Hadian nih, Mas. Boleh diceritakan sedikit Mas bagaimana proses pembelajaran selama mengajar probity audit ini? Oke, terima kasih. Luar biasa Mbak yang kita sampaikan. Saya dan Pak Galih selaku fasilitator dalam Diklat Probity ini merasa atensi yang kita dapatkan dari peserta itu sangat intens sekali. Mereka sangat tertarik karena probity ini masih hal yang baru ya. Kalau kita bilang makanan baru ya Pak Galih ya. Hal yang baru dan sangat menarik. Kemudian teman-teman juga ada yang sudah pernah melaksanakan. Ada yang memang belum pernah, kayak di Lahat misalkan ya. Di Lahat belum pernah ya, Belum Bu Siska ya. Oke. Jadi mereka sangat pengen tahu apa sih diklat bukan diklat. Apa sih bagaimana cara kita melakukan probity itu? Bagaimana cara melakukan pemeriksaan? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, sampai Pak Haruna tadi jelaskan kalau misalkan ada permasalahan bagaimana cara kita mengatasinya. Dari di situ terjadi diskusi yang sangat menarik. Ya. Jadi kita saling sharing lah intinya di sini. Saling sharing. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini juga termasuk ilmu yang terus berkembang nggak sih Betul, Mas? betul. Dari jenis barang dan jasa yang ingin diadakan atau betul. Karena pengadaan barang jasa itu kan sifatnya sangat dinamis ya. Iya. Aturannya pun pas perubahannya sering sekali terjadi. Nah, terakhir itu kita tahu sendiri di 2021 ya muncul lagi peraturan yang baru di Perpres 12 2021 itu. Nah, itu akan mengupdate lagi teman-teman bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang jasa. Betul. Kalau nggak salah ada yang PP nomor 18 tahun 2008 apa yang saya kemarin baca. Perpres. Ya. Itu juga ada perubahan terus ya Pak ya. Oke, baik. Itu dari fasilitator. Kalau dari peserta pelatihan sendiri, bagaimana sih kesan-pesannya selama mengikuti pelatihan probity audit ini? Sebelumnya udah pernah ke Jogja belum? Kalau saya sih baru pertama kali ke Jogja. Iya. Jadi selain pengalaman pertama ke Jogja, pengalaman pertama juga mengikuti probity audit, gitu ada. Jadi tagline fun learning get healing-nya dapat relate banget. Iya, relate. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang tadi. Kesan-pesan terhadap pelaksanaan diklat ini gimana? Mulai Kesannya dari dulu mungkin. Bapak dulu kali ya tadi. Ada cerita menarik, cerita lucu atau cerita serem juga boleh.
Kalau cerita seru nggak ada sih. Nggak deh. Aman ya Pak? Semua aman, alhamdulillah. Aman kan? Artinya kami apa istilahnya kalau dibilang fun itu memang kami sangat menikmati karena ada Alhamdulillah. hal apa cerita-cerita terkait teman-teman di berbagai wilayah itu sharing. ada yang pelaksanaannya baru mulai, ada yang sudah beberapa kali ternyata langkahnya juga ternyata belum. Begitu pula kami, jadi kami saling kayak di kaca kita sama-sama, oh kita ini, oh seperti ini, seperti ini. Jadi kabupaten yang lain seperti ini. Ya, jadi kita mana yang baik mungkin kita ambil, mana yang kurang baik kita jadi koreksi ya. jadi koreksi kami gitu loh. Ya saya di Jogja udah beberapa kali termasuk Pak Radian ini mentor saya yang di tahun 2018 ya Pak Radian ya. Jadi saya pernah ikut di Pak Radian di diklat investigasi. Infrastruktur ya. Infrastruktur, terus ini Probiti. Iya. Jadi cuman mungkin perbedaan di sekarang mungkin kan karena terakhir 2018 ya Pak Radian ya. Betul. 2018. Sebelum pandemi ya Pak. Ya, sebelum pandemi gitu lah. Itu juga. Gitu. Cuman kan sekarang kan bedanya kan di ada LMS kayak gitu-gitu. lebih ini ya. Lebih Ada klasikalnya tapi ada juga tetap ada ilmunya lah, mukanya. tatap mukanya, jadi kita bisa tahu benar bagaimana. Kan kadang-kadang kalau kita membedakan luring sama daring itu kan kita tahu tatap muka kita tuh benar-benar kita jangan-jangan nanti di belakang kalau dipakai daring kan ditutup kameranya. Wah gini aja kan nggak ada tahu kalau kita gini kalau Pak Raden nggak suka wadah dilempar kan bisa kan gitu. Jadi adalah kita debatnya yang berkualitas itu dapat kita gitu loh. Jadi mana yang kita bisa ambil yang baik, mana yang memang kita harus koreksi dari kita masing-masing. Iya sih. Itu aja. Oke, kalau dari Mbak Siska sendiri gimana Mbak? Kalau untuk diklat kali ini saya kerasanya fun banget ya. Karena biasanya kalau diklat itu kan kebiasaannya kita tuh kadang masih ada bawaan ngantuk gitu kan. Kaku. Iya kaku. Nggak berani komen. Tapi kan, iya. Jadi di sini sharingnya dapet, pengalaman dari masing-masing kabupaten juga kan dapet juga. Jadi bawaannya pas belajar itu ya seneng-seneng aja gitu. Jadi menarik. Tiap materi yang dikasih itu jadi menarik. Kalau dari Nyanyinya juga dapat ya. Ada nyanyi juga. Ada nyanyinya juga. Belum finish loh kemarin. Iya, belum selesai. Kalau habis break istirahat siang Mbak, sebelum kita masuk ke kelas, nah kita refresh dulu pakai nyanyi-nyanyi. Iya. itu di Tapi sayang sinyalnya nggak bagus sih. Iya. Jadi Sinyalnya nggak potong. bagus, salah kunci lagi. Kuncinya cowok lagi ya. berarti bukan karena sinyal Pak ini. Nanti pulang katanya. Jadi itu apa diacak atau karena yang belum presentasi atau yang gimana tuh Mas Nah, Yoni? kita have fun aja Iya. sesuai tagline kita. Oh silahkan yang Fun bernyanyi learning aja. Get and healed. get healing. Betul sekali. Selanjutnya bagaimana kesan dan pesan tentang fasilitas yang ada di BDPKN Yogyakarta? Mungkin bisa dari peserta dulu ya. Silahkan Mbak Siska dijawab. Fasilitasnya gimana nih? Gimana Pak Aruna? Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, seperti yang tadi Pak Haruna bilang kan, ini bukan diklat pertama Bapak di Yogyakarta. Nah, apakah Bapak merasakan ada peningkatan mungkin? Iya, perubahan dari Iya. Kalau selama- peningkatan fasilitas ya kami rasa menikmati. Cuman mungkin beda ya di catering dalam tanda kutip ya. Karena dulu kita kan sering pakai prasmanan itu lebih apa ya? Makanya bisa lebih banyak ya Pak. Bukan Pak, bisa milih Pak sebenarnya memilih. Kalau kita artinya mana yang mungkin kita hindari bisa kita jaga kan Pak. Gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah dikasih kotak, mau nggak mau ya akhirnya ayo makan ini nggak dimakan belum dimakan kayak gitu kan teman-teman sering tukar. Akhirnya tukar ikan atau tukar apa kan nggak semua. Orang Jawa itu kalau makanan nggak dihabiskan sayang. Iya itu loh Pak. Iya. Tapi alhamdulillah bisa aja Pak. Tadi saya ditukar tukar gitu loh. Jadi memang itu yang membedakan. Karena mungkin kondisi pandemi ya habis selesai COVID kita juga baru ikut kegiatan ini sehingga untuk fasilitas yang pernah kami dapatkan sebelumnya ini lebih baik. Oke. Gitu ya. Kalau dari Mbak Siska udah pakai fasilitas apa aja Mbak di BD yang berkesan?
apa ya? Udah Karaoke. nyoba Banyak. iya, ruang karaoke udah Karaoke nyoba ya. nyoba. Gangguan tadi malam. Ruang olah vokal ya. Olah Ruang vokal. olah vokal. Ruang fitness yang ada di ujung sana udah pernah belum? Belum ada yang berani. Oh, Belum ada yang berani. Belum ada yang berani. Belum kan, nanti malam masih bisa. Iya, Habis iya ya. diklat kan pegel, Iya. pegel-pegel capek. Mm-mm. Nah, Fitness. bisa Fitness. capek Makin makin pegel. Enggak dong, Biar lebih nyenyak fit. tidurnya. Iya, biar nyenyak tidurnya, betul sekali. Kalau fasilitatornya gimana, Mbak? Iya, Kalau langsung disambut. Welcome gitu loh. Artinya kita Iya. banyak menimba ilmu ya. Mbak dia nanyanya di depan orangnya. Iya. Jadi Pak, Biar nggak diomongin di belakang. kita nggak ada Pak. Terus terang kami Nah, sambil dapat melotot, pandangan. gimana, Pak? Artinya sebenarnya kami kan juga butuh pengalaman-pengalaman ya. Artinya ketika kami ada permasalahan, cara menghandle atau cover lah istilahnya apa kendala-kendala tersebut kan kami juga butuh pengalaman dari eksternal. Karena sifat kami kan membina di Iya, daerah seperti gitu itu, loh. iya. Nah, sedangkan kalau dari eksternal kan ada link yang berbeda, sehingga kami butuh masukan bagaimana kami ke depan menjaga itu lebih baik. Itu aja. Jadi probity audit ini tuh bagusnya selain buat APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah, itu buat siapa lagi sih, Mas? kalau probity itu memang dititik beratkan kepada APIP, Pak. Jadi, APIP ya. peraturan yang kita gunakan sebagai dasar atau panduan juga peraturan yang ditetapkan oleh BPKP di peraturan nomor 3 tahun 2019 memang dikhususkan untuk aparat internal pemerintah. Jadi sudah tepat ini ya. Betul. Peserta diklatnya dari pemerintah daerah, inspektorat terutama ya. Betul. Nah, tadi kalau manfaat dari pelatihan ini apakah bisa dijelaskan mungkin dari Pak Haruna dan Mbak Siska manfaat yang sudah dirasakan sekarang? Apakah Untuk ada pribadi, peningkatan untuk pribadi peningkatan dulu. pengetahuan kah atau apa gitu? Untuk Iya. pribadi sendiri Pak Haruna. Secara pribadi ada peningkatan yang kami, artinya pandangan-pandangan baru yang membuka wawasan kami bahwasanya apa yang akan kami laksanakan nanti di pemerintah kami sendiri kami bisa terapkan. Kemudian ketika ada kendala, apa yang kami harus lakukan agar auditi kami tidak merasa tersinggung atas hal-hal yang kami lakukan. Kan biasanya ada Jadi teknik-teknik mengauditnya itu juga auditnya ya. gimana, istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati yang seperti Iya, sampaikan betul. Pak Khalid tadi itu. Ya itu yang kami rasakan, artinya tambahan. Dan yang paling berkesan tuh materinya Pak Radian, 200 halaman satu slide. Bayangin itu nggak main-main bikinnya. Kita bisa bikin materi aja cuman paling 10-25 gitu. Ini 200 halaman. 200. Kan bacanya, waduh ini gini. Tapi ya. meskipun 200 halaman tetap menyenangkan ya Oh, Pak ya. tetap menyenangkan. Kita sampai buka sudah halaman berapa Pak Radian baca sendiri. Baru 100 itu kemarin. Artinya dari separuh itu kan kita sudah ada apa ya istilahnya secara pribadi itu jadi apa yang pernah kami lakukan ini salah berarti kami sudah bisa perbaiki. Kalau ini kami sudah benar kami bisa lebih baik lagi. Mungkin itu ya. Kesan saya terhadap para mentor-mentor kami Mbak Siska ya. Iya. Kalau Mbak Siska sendiri gimana nih manfaat yang Mbak Siska rasakan setelah mengikuti pelatihan ini? Kerasa banget ya karena pembekalan ilmu yang tadinya belum tahu gimana probity audit, setidaknya sekarang gambaran umum dari probity audit itu sudah cukup tahu lah gimana kan. Nah, dan itu juga kan bisa disampaikan nanti buat teman-teman di Pemkab Lahap kan, khususnya yang dari inspektorat. Jadi kan nanti kami dari sini juga bisa ngasih tahu nih, berbagi pembekalan yang ada di sini gimana. Dan ya semoga bisa menjalankan tugas dengan baik nantinya. Amin. Kalau dari Bapak fasilitator dan kemudian peserta diklat sendiri, ada nggak sih yang mau disampaikan? Jadi kita punya pendengar di sini namanya sahabat pembelajar. Ada nggak sih yang Bapak dan Mbak mau sampaikan ke sahabat pembelajar? Apa ya? Saya dulu ya. Ya, boleh silakan Iya. Pak. Boleh. Pak Galih dulu. Ayo silakan datang ke BDPKN Jogja ya. Kalau mau merasakan healingnya terasa banget kok. Jogja istimewa ya.
Kalau yuhunya mau dibuat militer juga bisa loh Mas. Oh gitu ya? Yuhu. Oh, yuhu. Tapi tetap oke ya, Mbak. Masih ingat sama mariner dulu ya? Iya, kerasa banget. Kalau Yang diklat tentara berarti ya? iya, jadi dulu ya kan jadi nggak mau ceritanya dulu. Dulu angkatan saya tuh dibina oleh marinir, Pak. Oke, kalau dari Mas Hadian, Oke, tadi apa pendengarnya? pertanyaannya ada. Sahabat pembelajar. Oh, sahabat pembelajar. Iya. Hai sahabat pembelajar. Oh, iya. Kita pengen menyarankan kalau pengen diklat, Iya. datanglah ke BDI. Iya. Karena menurut saya sendiri selaku fasilitator lah ya, apalagi nanti akan dirasakan oleh peserta. BDI itu paling enak loh. Fasilitasnya lengkap. Ada perpustakaan, walaupun Iya. mungkin peserta jarang datang ke sini ya. Iya. Kemudian ada fasilitas olahraga lengkap, ada sepeda, Ada gym, ada ada- lapangan tenis, Betul, ada betul. gym. Kemudian kalau pengen happy ada tempat apa? Olah Nyanyi ya, vokal. olah Iya, vokal ya. karaoke, tempat karaoke, Oke. ya. Dan yang paling utama, teman-teman bisa jalan-jalan di Jogja. Iya. Tuh, Jogja itu. Healingnya dapet loh. Iya, bener Malam mau ke banget. Malioboro, pengen nyoba sate Deket. kelata, Deket. pakpong Deket. deket, kemudian pengen apa lagi gudeg. Nah, Deket. cuma Maju, Ya. maju dekat. semuanya dapat di Jogja ini, ya. Jadi teman-teman, sobat pembelajar, kalau pengen diklat, jangan lupa datang ke Balai Diklat PKN. Yogyakarta. Yogyakarta. Wah, terima kasih. Nah, untuk Mbak Siska dan Pak Haruna tadi sudah melakukan healing kemana aja nih, Pak? Waduh, Waduh. Saya sih ke Malioboro Oh, aja. udah ke Malioboro. Iya. Ya, teras Malioboro dan Ini nyoba. sesi pertama Udah, kan Pak. ya, berarti ya. Ya, Mbak Muterin Siska ya. Malioboro. Sesi pertama ya, berarti Iya. ada berikutnya bakalan ke sini lagi ya. Kemarin Amin. Pak sempat Malioboro, Iya, besok mau nanti. kemana lagi? gitu Kopili, kan. kopili. Amin ya. Amin, amin. Nah, untuk Mbak Siska sendiri ini kan diklat pertama ya. Nanti ke depannya tertarik lagi nggak sih untuk mengikuti diklat di BDPKN Yogyakarta? Banget diklat sih. apa? Banget Diklat sih, Mbak. ada pikiran nggak mau diklat? Aku sebenarnya mau diklat misalnya infrastruktur atau biasanya Mbak meriksa apa sih Mbak? Kalau saya sih ke review-review, terus ke dana desa juga. Dana desa. Heeh. Kita juga ada tuh ya Mbak Rias, Iya. diklat Iya. tentang dana desa. Audit keuangan desa Review berarti. laporan Iya, keuangan iya. juga Iya. beberapa kali. Review ya. LKPD. Tapi ada yang paling diinginkan nggak setelah Probity Audit ini aku mau diklat apa gitu? Ingin ya, kalau ingin sih audit PKN. Oh, oke. Kalau dari Iya. Pak Haruna sendiri masih ada, udah sering kan ya Pak diklat di Jogja. Tapi ke depannya masih mau lagi nggak sih Pak? Insya Allah, Ngomong jika iya, Pak, ya. memungkinkan untuk yang istilahnya kita nambah ilmu mungkin bisa. Dan kami Iya, komitmen untuk melakukan mengirimkan teman-teman kami ke Balai Diklat Yogyakarta ini karena memang istilahnya ilmu dapat, Iya. healing dapat gitu kan. Dan tahun ini sudah ada rencana beberapa kali sih. Tahun minggu depan kan ada pelatihan lagi nih, ya diklat lagi tentang investigasi kalau nggak salah. Iya. Itu ada teman-teman kami juga yang akan dikirimkan oleh pemerintah daerah untuk mengikuti diklat ini. Kalau ini bisa untuk kebermanfaatannya bisa untuk instansi, kenapa enggak ya Pak? Iya. Iya, benar. Itu Mendapatkan aja. ilmu sebanyak-banyaknya ya Pak. Nah, saya pengen menambahkan sedikit nih, Mbak. Iya. Diklat Probity ini sebenarnya kan bisa terkait dengan diklat-diklat yang lain. Contoh misalkan, diklat Probity kita ikut diklat Probity ya. Ya. Nah, nanti kita bisa dukung lagi, disambung dengan diklat pemeriksaan barang dan jasa. Karena itu saling terkait, saling Ya, mendukung. audit PBJ. Betul. Ya, audit Audit PBJ-nya. Kemudian nanti disambung lagi, lebih spesifik lagi ke diklat pemeriksaan infrastruktur. Bisa infrastruktur gedung bangunan, Nah, bisa infrastruktur jalan. Jadi, satu kesatuan diklat itu kalau diikuti sama misalkan Mbak Iya. Siska, habis Probity, kemudian ikut pemeriksaan barjas, diklat infrastruktur, ilmunya bisa lengkap. Nah, itu yang kami harapkan dari teman-teman di inspektorat supaya bisa mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh BDPKN Jogja. Betul sekali. Sekarang saya mau nanya mengenai skala 1 sampai 10. Tolong diberikan nilai berapa sih, untuk berapa sih pengalaman diklat di BDPKN Yogyakarta ini skala 1 sampai 10 buat Mbak Siska dulu. Berapa ya? Berapa ya? Ini untuk pengalaman diklat pertama nih mau diberikan nilai berapa nih Mbak? 9. Wah, terima kasih.
Kalau Pak Haruna berapa? Kurang lebih sama 9 karena 9. saya sudah merasakan beberapa kali kegiatan di Diklat di Sekarang Jogja. Mas Hadian ya menilai peserta. Peserta ya. Iya. Peserta Diklat Probity ini saya kasih nilai kalau boleh lebih dari 10, saya kasih lebih dari 10. Mas Gali. Iya sama seperti Pak Adian, saya senang juga menikmati juga. Kepuasan ngajar itu bukan cuma ketika kita menyelesaikan tugas seperti itu aja, enggak. Betul. Tapi ketika terjadi komunikasi yang aktif, ada diskusi ya, Interaksi karena kami narasumber itu bukan berarti kami yang paling pintar. Saya juga sampaikan di kelas itu ya, bahwa ya mungkin kami cuma menang surat tugas saja. Ya. Surat tugas kami sebagai fasilitator, panjenengan sebagai peserta kayak gitu. Iya, betul. Di kelas ini media pembelajaran. Ada yang kita nggak ketahui, ada yang peserta jauh lebih tahu. Disinilah kita ketemu gitu. Betul. Jadi kelas property audit kali ini luar biasa. Sama seperti Pak Hadian, kalau boleh lebih dari 10 saya kasih 15 ya. Oke, skalanya 1 sampai 10 dikasih nilainya 15. Iya Mbak ya, oke. Jadi baik sahabat pembelajar, kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak Rias. Oke. Jadi intinya Diklat Probity Audit ini adalah diklat yang berkaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa ya Pak, seperti itu. Dan terangkum dari percakapan kita tadi bahwa diklat di BDPKN Yogyakarta ini memang sangat menyenangkan, mulai dari fasilitasnya, kemudian fasilitatornya, dan dari tempat diklatnya yaitu di Yogyakarta. tempat diklatnya di Yogyakarta, dan dapat banget tagline Fun Learning Get Healing itu. Iya. Nah sebelum kita penutupan, kita tagline bareng-bareng dulu ya Pak. Siap, Boleh. Oke, Oke. jadi Aina bilang BDI Podcast ya. Oke, saya bilang BDE Podcast, nanti langsung disambung ya. Siap. BDE Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Oke, aku mau terima kasih sama editor kita, Mas Bayu, dan juga kameramen ada Mas Ismuhul Fadil dan juga Mas Yanuar. Oh ya, terakhir Terima kasih. terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak Haruna, terima kasih Mbak Sama-sama. Siska, terima kasih fasilitator pada hari ini Mas Gali juga dan Mas Pak Hadian. Terima kasih. sudah mau jadi apa ya? Mengisi podcast iya, pertama kita. Ini spesial banget. Korban pertama. Korban tester. Jangan lupa nanti di tag ya. Jangan lupa subscribe, Komen, subscribe, Iya. dan share ke teman-teman kalian. itu wajib. Iya, oke. Like, share, love, Semua. Semua. Dan yang paling penting share biar yang nonton banyak, kemudian yang tertarik diklat juga makin banyak ya Mbak ya. banyak-banyaknya kasih tahu ke inspektorat yang kabupaten. Tapi belum dikasih tahu. Apa ini channelnya? Gimana mau Oh iya, channelnya? channelnya BDPKN Yogyakarta ya Mbak Rias ya. Iya nggak sih? Nanti channelnya kita cantumkan di bawah ini. Yang jelas IG-nya dulu di follow BDPKN Yogyakarta, ya. Oke. Iya. Oke, kalau Oke. gitu Cukup sekian dari- acara podcast kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan Amin. semoga Diklat Probity Audit ini juga memberikan manfaat Amin. untuk Amin. pribadi, baik dari pribadi ataupun instansi untuk Amin. Kabupaten Malang dan juga Lahat. Dan semua Iya, dan peserta. Dan Iya, semua semua peserta peserta. yang mengikuti terus dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan kantor, dunia akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi ya, wabarakatuh. BDI Podcast Fun Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih.